Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam berjihad melawan paham mursyid wahdatul wujud yang bukanlah ajaran Islam dan bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi ajaran syariat baru dari ulama suh yang bermuara kepada Al-Halat dan Ibnu Qarabi, yaitu orang-orang yang mentajalikan Tuhan menjadi makhluk ciptaan bernama Nur Muhammad, dirimu dan alam semesta. Ketahuilah, di dalam Al-Quran dengan sangat jelas dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada apapun tentang Allah berada dalam diri manusia. Ini dijelaskan melalui surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah ada pada dirimu. Berarti Nabi Muhammad tidak mengakui ada zatnya Allah, ada tajallinya Allah, ada hembusan Allah, ada tiupan Allah, ada sifatnya Allah, ada apa lagi? Ada apapun tentang bagian Allah yang ada pada dirimu. Katakanlah Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah ada pada dirimu. Kamu tidak mengajarkan perkara gaib kecuali apa yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirimu bukanlah malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur, berarti Nabi Muhammad tidak mengaku dirinya tercipta dari nur Muhammad. Ketahuilah, iblis laknatullah menjanjikan kepada Adam dan Sitawa untuk memakan buah kholdi, satu agar dirinya menjadi malaikat, dua agar dirinya kekal hidup di surga. Menjanjikan dua hal. Sama persis dengan ajaran wahdatul wujud, menjanjikan dirimu adalah Muhammad dari keturunan dari cuilan Nur Muhammad, bahwa dirimu adalah apa? Sama-sama tercipta dari nur. Yang satu nurnya yaitu untuk menjadi malaikat, yang satunya Nur Muhammad untuk menjadi Rasulullah. Sama. Ajaran iblis lanatullah hanya dikemas kembali, kemasannya berbeda. Sama persis ajarannya dengan ajaran iblis laknatullah yang dikemas kembali. Contoh lagi, di dalam surat Al-Ma'un, celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya karena berbuat riya. Sekali lagi, celakalah orang yang sholat karena lalai dalam sholatnya karena berbuat riya. Sama wahdatul wujud dirubah, celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya karena tidak khusyuk. Beda tak? Yang satu karena celakanya, karena lalai, karena berbuat riya. Yang satunya bilang lalai karena tidak khusyuk. Kemudian khusyuk itu diartikan yang sholat adalah Tuhanmu, dirimu tidak lagi mengerjakan. Itu katanya khusyuk. Itu namanya berbuat riya, bro. Kenapa? Sengaja diriku yang mengerjakan sholat, berarti diriku yang kerjakan. Kalau Tuhan yang mengerjakan, berbuat riya. Kemudian menghadap kiblat, kiblatnya di Ka'bah di Mekah, apabila kiblatnya dipindah ke dalam dirimu, dalam qalbu mu'min, disebut berbuat riya. Orang yang berbuat riya di dalam sholat celaka, bukan yang tidak khusyuk, bukan. Baca benar tuh ayatnya. Celakalah orang-orang yang sholat karena lalai dalam sholatnya karena berbuat riya. Berbuat riya di setiap rukun sholat. Pada waktu Allahu Akbar, Tuhannya kecil-kecil ada dalam dirimu, bukan Allah yang maha besar. Berbuat riya. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, yaitu ajaran Islam, yaitu menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan niat kalian apa? Menghilangkan diri, menghilangkan keakuan dalam beribadah, artinya berbuat riya. Kemudian pada waktu rukuk dan sujud, kami menyembah Allah yang maha tinggi. Apapun Tuhan yang ada dalam dirimu, ikut ruku, ikut sujud, berarti masih ikut menyembah. Sehingga turunlah satu ayat, celakalah orang-orang yang membawa sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah, dalam sholatmu. Celaka. Orang-orang yang bercelaka itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kami mendengarkan perkataanmu ya Allah. Gimana mau mendengarkan sedangkan Allah itu mengajarkan manusia melalui perantara kalam. Firman Allah itu berada dalam kitab suci Al-Quran, sedangkan kitab dirimu tidak ada huruf, tidak ada tulisan, tidak bersuara, dan tidak bisa didengarkan. Gimana kalian mau mendengarkan? Kitabnya saja, kitabnya orang buta dan tuli. Nah, kemudian pada waktu tahiyat akhir, contoh ini hanya sebagian contoh saya berikan.
Pada tahiyat akhir kami umat Islam mendoakan keselamatan untuk Nabi Muhammad bin Abdullah, bukan keselamatan dari yang mengaku-ngaku Muhammad, dari culan dari Muhammad, beserta anak keturunannya, yaitu anak keturunannya secara hubungan darah, bukan secara rohani. Berarti yang mengaku Muhammad dari culan Nur Muhammad dan mengaku keturunan Muhammad secara rohani telah berbuat riya sehingga sholatnya celaka. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya karena berbuat riya, dan dia merupakan orang yang mendustakan agamanya. Sekali lagi, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan agamanya berdasarkan perkataan Allah melalui Al-Quran. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, akan datang satu kaum dari timurnya Mekah, salah satu kaum dari timurnya Mekah, Indonesia. Buktinya kiblat kita mengarah kemana? Ke barat. Akan datang satu kaum dari timurnya Mekah yang membaca Al-Quran, berarti mengaku Islam di makam tertinggi, tapi hanya melewati kerongkongan saja, karena di dalam hatinya mengingkari Al-Quran tersebut dengan alasan hakikat dan makrifat, atau hanya mengimani sebagian dari ayat suci Al-Quran tapi ingkar terhadap sebagian yang lainnya, mengingkari yang lainnya. Mereka keluar dari agamanya, berarti mereka bukan pecahan dari 73 golongan, tapi termasuk orang yang zindik, yang keluar dari syariat Islam. Mereka tidak mengenal Allah, tapi mengenal tajallinya Tuhan, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, Tuhannya bertajalli menjadi dirimu, alam semesta, dan Nur Muhammad. Artinya ajaran Trinitas yang terulang kembali. Ajaran Wahdatul Wujud ulama su ini lebih identik dengan ajaran Paulus, di mana Putra, Bapa dan Roh Kudus adalah satu, yaitu tajalli Tuhannya pada waktu itu. Berarti mereka itu mengajarkan ajaran jahiliyah yang terulang kembali, mengajarkan ajaran penyesatan agar dirimu mengingkari ajaran Nabi dan Rasulnya.